Setelah Xiaoyan membuat Chen Yun terluka serius dan putus asa, dia memilih untuk meledakkan dirinya, berniat membawa Xiaoyan mati bersamanya. Namun Xiaoyan segera menjaga jarak dan membungkus tubuh Chen Yun dengan teknik segel tata ruang untuk minimalisir. Namun begitu penjara ruang terbentuk, ledakan yang besar terjadi. Dampaknya gelombang energi menakutkan menyebar ke segala arah seperti ombak dan pegunungan berguncang kuat. Xiaoyan berhasil menghindarinya, begitu pula Hong Tianxiao dan Han Fei leluhur klan Han juga segera membawa Hansu berlindung dari dampak ledakan itu. Hong Tianxiao tidak menyangka akan memaksa Chen Yun meledakkan dirinya. Jika sejak awal mengetahui bahwa Xiaoyan sangat menakutkan, dia pasti tidak akan menjadikannya musuh. Namun dunia ini tidak memiliki obat penyesalan. Meski demikian, Hong Tianxiao bukan orang yang bimbang. Dia tersenyum dingin karena pavilion petir angin tidak akan duduk diam dan menyaksikan seorang penantua terbunuh. Hong Tianxiao langsung melarikan diri. Sementara itu, Han Fei mengatakan pada Hansu yang mengkhawatirkan Xiaoyan kalau dia pasti akan baik-baik saja. Tapi pavilion angin petir tidak akan melepaskan Xiaoyan begitu saja setelah membunuh Chen Yun. Di sisi lain, Xiaoyan di atas cakrawala turun ke bawah untuk memeriksa tempat Chen Yun meledakkan dirinya. Pandangan Xiaoyan tertuju pada sebuah pohon. Dengan persepsi spiritual yang tajam, dia dapat mengetahui jiwa Chen Yun, dan Chen Yun yang menyadarinya segera melarikan diri, tapi dihentikan oleh Xiaoyan dan berkata, "Penantua Chen sungguh licik, membiarkan tubuhmu hancur sendiri sementara seutas jiwamu melarikan diri." Jiwa Chen Yun langsung ketakutan dan memohon pada Xiaoyan agar tidak membunuhnya. Namun Xiaoyan tanpa banyak basa-basi meraih jiwa Chen Yun dengan telapak tangan penghisap. Dia menghancurkan jiwanya dan membunuh Chen Yun sepenuhnya. Dia berhati-hati dan tidak meninggalkan ruang bagi musuhnya untuk melarikan diri. Orang ini bukan orang biasa, kata Han Fei yang kagum saat melihat tindakan bijak Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan muncul di depan Han Fei dan Hansu yang segera mengejutkan mereka berdua. Setelah itu Han Fei saling berkenalan dengan Xiaoyan. Kemudian setelah bertukar sapa dengan Xiaoyan, Han Fei dan Hansu pergi. Setelah itu Xiaoyan duduk di atas tebing Gunung Qifeng dan berbicara dengan Tian Hao tentang janji Xiaoyan yang akan memurnikan tubuh fisiknya. Secara alami Xiaoyan pasti akan berusaha menepati janjinya. Xiaoyan kemudian mengeluarkan pil huang perkasa dan menelannya. Xiaoyan mulai memurnikannya dan akhirnya dia mencapai Do Huang bintang 9. Di sisi lain, 3 penantua pavilion angin petir sangat terkejut dan marah besar karena mengetahui tablet petir spiritual penantua Chen Yun telah hancur. Salah satu penantua mengira ini mungkin perbuatan pavilion 10.000 pedang. Namun pemimpin mereka bertiga tidak langsung mengambil kesimpulan tersebut karena beberapa waktu yang lalu Chen Yun telah pergi ke kota Tianbei untuk menemani Hong Chen. Jadi dia memerintahkan 3 penantua yang sama-sama di tingkat dozong bintang 5, Feng, Lei, dan Dian untuk menyelidikinya secara menyeluruh serta menangkapnya terlepas siapakah dia, bahkan jika dia adalah orang dari pavilion 10.000 pedang. Kira-kira siapakah pemimpin mereka, guys? Itu benar, dia adalah Fetian, dozong bintang 8, yang akan segera turun tangan mengatasi Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan telah meningkatkan kekuatannya, segera pergi mencari kota yang memiliki lubang caking, dan segera meninggalkan wilayah utara untuk bersembunyi dari kejaran pavilion angin petir utara. Namun begitu Xiaoyan tiba di sebuah kota, dia melihat banyak orang berkerumun dan ada pemberitahuan buronan pavilion angin petir di jalanan. Poster orang yang dicari adalah Xiaoyan sendiri.
Harus dikatakan bahwa koneksi paviliun angin petir sangat cepat dan mengetahui bahwa pembunuhnya adalah Xiaoyan dan siapa saja yang menangkap Xiaoyan akan diberi hadiah. Terlebih lagi, paviliun angin petir juga akan melakukan segala upaya untuk melacak Xiaoyan. Ditambah dengan fakta bahwa Hong Tianxiao menyaksikan penghancuran diri Chen Yun, paviliun angin petir secara alami dapat mengetahui keseluruhan cerita dan mencoba yang terbaik untuk memburu Xiaoyan di seluruh wilayah utara dan membunuhnya untuk membalaskan dendam penantua Chen Yun. Namun Xiaoyan sungguh tidak menyangka dan sangat marah atas tindakan paviliun angin petir ini karena selain mengeluarkan perintah buronan, paviliun angin petir juga mempublikasikan klan Han juga terlibat. Jadi mereka menyandera seluruh keluarga Han untuk memaksa Xiaoyan untuk muncul. Sebagai seorang pria pemberani, Xiaoyan langsung terbang menuju ke klan Han. Sementara di klan Han, anggota paviliun angin petir dan 3 penantua telah bersiaga penuh. Pada saat ini, Hansu sangat khawatir dan berharap Xiaoyan tidak menyelamatkan keluarga Han. Tapi Hansue memberitahu Hansu, tenang, pangeran dalam hatimu akan tiba di kota Tianbei dengan sayap tulang yang indah dan mengalahkan bajingan paviliun angin petir ini. Hansu tanpa sadar tersenyum manis setelah mendengar ini, tapi dia masih berharap Xiaoyan tidak muncul. Namun begitu Hansue selesai berbicara, seberkas guntur jatuh dari langit dan Xiaoyan benar-benar muncul. Karena Xiaoyan berinisiatif datang, ketiga penantua langsung mengepung Xiaoyan di tengah. Xiaoyan menyadari bahwa dia tidak mungkin melawan 3 dozong bintang 5 sekaligus. Jadi untuk menekan pihak musuh, Xiaoyan mengeluarkan Dimozi. Xiaoyan juga sekali lagi meminjam kekuatan Tian Hao. Saat kekuatan spiritual melonjak, kekuatan Xiaoyan langsung mencapai puncak bintang 7 dan mendekati dozong bintang 8. Salah satu dari tetua paviliun angin petir memiliki mata yang tajam dapat mengetahui bahwa di tubuh Xiaoyan ada tubuh spiritual. Begitu pertarungan akan segera dimulai, penentua Lei memerintahkan Hong Tianxiao menghadapi boneka setan langit yang membuat Xiaoyan tidak menyangka atas kehadirannya. Melihat situasi ini, Han Fei ingin bertindak membantu Xiaoyan. Namun salah satu penentua paviliun angin petir memberi peringatan, jika Han Fei ikut campur maka keluarga Han akan dihancurkan. Kemudian penentua paviliun angin petir memerintahkan kepada 23 dohuang dan 46 dohuang untuk membentuk formasi penjara guntur 9 surga. Petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan membungkus seluruh wilayah klan Han. Guntur dan kilat juga memenuhi langit, apalagi ketiga penentua merupakan pusat formasinya. Jika Xiaoyan dapat menerobosnya, dia dapat mengguncang seluruh wilayah utara dataran tengah. Melihat situasi ini, Xiaoyan memerintahkan Dimozi untuk menyerang ketiga penentua tersebut, namun diblokir oleh Hong Tianxiao hingga keduanya memulai pertarungan yang sangat sengit. Setelah itu, Xiaoyan membentuk bola-bola spiritual dan menembakkannya ke arah 3 penentua paviliun angin petir. Dihadapkan dengan serangan Xiaoyan, penentua alis panjang merubah segel di tangannya. Segera petir setinggi 3 kaki mendarat dan menghancurkan bola meriam spiritual yang berputar-putar. Setelah itu, dia melepaskan teknik keterampilan petir surga. Awan guntur bergejolak saat petir besar seperti ular yang tak terhitung jumlahnya menyerang Xiaoyan dari segala arah. Dihadapkan dengan serangan ini, Xiaoyan segera membentuk serigala api untuk menetralkan serangan itu, dan kekuatan guntur dan kilat dengan cepat ditelan oleh serigala api. Setelah itu, dia mengontrol serigala api menyerang 3 penentua paviliun angin petir.
Namun serangan itu dihancurkan dengan teknik tebasan petir surga. Melihat situasinya tidak tepat, ketiga penentua paviliun angin petir menyerbu ke depan dan melancarkan berbagai serangan dan bersiap untuk menjatuhkan Xiaoyan. Seperti penentua alis panjang yang menyerang Xiaoyan dari jarak dekat, dan penentua bertopi melancarkan serangan banyaknya tombak petir, dan paman paruh baya melepaskan pedang petir yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang dari jarak jauh juga. Semua serangan itu berhasil dihindari oleh Xiaoyan. Namun seiring berjalannya waktu, Tian Hou memperingatkan Xiaoyan bahwa jangan menunda waktu lagi, karena kekuatan spiritualnya tidak akan bisa bertahan lama. Apalagi tiga penentua itu mendapat dukungan dari formasi hebat dan akan dapat terus menggunakan serangan petir. Oleh karena itu, Xiaoyan harus cepat menyelesaikan ini. Xiaoyan mengangguk sedikit setelah mendengar ini dan jarinya menekan segel api di keningnya. Xiaoyan mengeluarkan api surgawi tulang dingin, lalu api hijau kinclong terbelah menjadi api hati yang jatuh dan api inti teratai hijau. Akhirnya ketiga jenis api surgawi mulai disatukan. Segera kekuatan yang sangat liar dan ganas menyebar. Tiga jenis api surgawi, bagaimana mungkin? Ketiga penentua sangat terkejut melihatnya. Segera tangan mereka membentuk segel baru. Mengikuti perubahan cepat pada segel tangan mereka, pilar petir yang dipancarkan dari mereka menjadi lebih kuat. Setelah menerima sejumlah besar petir Daoji, awan petir di langit berubah seperti binatang buas petir. Pada saat itu juga, tiga jenis api surgawi bergabung di tangan Xiaoyan. Tian Hou berkata, Xiaoyan lemparkan benda bagus ini ke arah badai petir itu. Itu adalah pusat formasi. Selama tempat itu rusak, ketiga sesepuh ini akan terluka parah. Bahkan orang-orang yang membentuk formasi di luar akan menderita serangan balik. Tangan Xiaoyan melepaskan teratai api tiga warna di tangannya, dan targetnya adalah awan guntur yang berputar di langit. Melihat situasi ini, tiga penentua terkejut dan menggigit lidah mereka dan darah esensi dimuntahkan saat mereka berteriak dengan marah. 9 penjara petir surgawi, kemarahan dewa petir. Setelah teriakan ketiga orang itu terdengar, segera cahaya perak terang melesat dan tinju petir yang sangat besar mencoba memblokir teratai api tiga warna. Bentrokan dua kekuatan langsung terjadi di atas langit. Dengan erosi dua energi menakutkan berfluktuasi, lubang hitam selebar setengah kaki perlahan muncul. Ruang di mana dua energi bertabrakan tidak bisa menahan kehadiran yang lain dan akhirnya membentuk beberapa celah ruang. Lubang hitam spasial secara bertahap melebar. Itu melebar sampai 100 kaki di depan banyak mata terkejut. Meski demikian, tiga penentua telah berusaha sekuat tenaga menghentikannya dengan tinju petir yang sangat besar. Bahkan di saat kritis, penentua beralis panjang mengeluarkan teknik balai surga formasi pencar. Namun itu tidak mampu menghentikan laju teratai api tiga warna. Akibatnya ledakan besar bergemuruh di atas langit terjadi dan gelombang energi api menyebar. Hal ini juga menyebabkan tiga penentua dan para anggota formasi penjara guntur 9 surga terluka parah. Akhirnya tiga penentua paviliun angin petir memilih untuk mundur. Namun Xiaoyan tidak membiarkan dirinya berakhir dengan tangan kosong. Jadi Xiaoyan masih menyerang tiga penentua dengan kekuatan spiritual dan mengambil cincin penyimpanan mereka bertiga dan mendapatkan 3 gulungan tubuh ribu ilusi petir. Di sisi lain, pertarungan sengit antara Hong Tianxiao dan Dimozi masih berlangsung. Namun begitu Hong Tianxiao melihat ketiga penentua paviliun angin petir memilih untuk mundur, dia sangat marah dan menyesal bermusuhan dengan Xiaoyan. Jadi akhirnya Xiaoyan menyerang Hong Tianxiao dari arah belakang. Dengan situasinya ini, Hong Tianxiao mencoba untuk berdamai, tapi berakhir dibunuh oleh Xiaoyan dan bahkan jiwanya dihancurkan dan tubuhnya diambil.